dia merupakan suatu metode molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi dan menggandakan fragmen DNA secara cepat dan selektif. Seperti itu. Itu ya, jadi PCR fungsinya itu. Nah, nanti saya jelaskan lebih dalam setelah ini. Lalu berikutnya, oke, jadi apa aja sih yang harus dibutuhkan untuk melakukan PCR? Yang pertama, kalian butuh bahan, yang pastinya kalian butuh DNA template. DNA template ini fungsinya adalah sampel DNA yang akan diamplifikasi. Lalu primer, apa sih primer? Nanti akan saya jelaskan juga. Merupakan dua oligonukleotida pendek yang berikatan dengan daerah spesifik pada DNA target, di mana primer ini mendefinisikan wilayah yang akan diamplifikasi. Lalu juga ada master mic. Nah, master mic ini nggak usah kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ini kita masih harus nyampur-nyampur sendiri, di mana isinya itu ada tag DNA, lalu ada DNTPS, MGCL, bereaksi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bisa langsung beli master mic, gitu aja udah ada yang langsung jadi, tinggal pakai. Nah, lalu juga ada DNase dan RNase free water atau ultra pure water. Ini penting ya. Jadi untuk PCR ini air yang kita gunakan memang harus dipastikan bebas dari DNA atau RNA atau protein-protein yang dapat mengganggu hasil kita nanti. Seperti itu. Oke. Nah, terus jangan lupa juga bahan yang paling penting adalah mikrotip. Kalau nggak ada mikrotip, karena kita mainnya biasanya ukurannya itu mikrolit, dan mikrolitnya ini sangat kecil ya, jadi rentangnya ini biasanya kita memakai antara bisa 15 UL sampai 50 UL tergantung kebutuhan, seperti itu. Jadi eh, memang harus menggunakan mikrotip dan micropipette seperti itu. Lalu untuk alat yang digunakan di sini ada thermocycler dan juga PCR tube dan juga microcentrifuge tube seperti itu. Nah, oke, kita langsung ke tahapan yang pertama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastinya kita harus menyiapkan DNA template. Nah, DNA template ini apa sih? DNA template ini adalah DNA yang kita gunakan untuk PCR, di mana ini nanti akan diamplifikasi. Seperti itu. Nah, ini cara mendapatkannya gimana sih? Kalau di bakteri sendiri ada banyak cara. Zaman sekarang udah banyak juga kit-kit yang bisa kita gunakan untuk mengekstraksi DNA. Tapi kalau untuk di bakteri sendiri, sebenarnya ada cara yang gampang untuk mendapatkan DNA khususnya untuk gram negatif bakteria. Kalau gram positif, beda cerita, ada tekniknya sendiri. Cuman nggak saya jelaskan di sini. Saya rasa nanti kalian bisa mencari-cari referensi sendiri seperti itu. Cara yang paling gampang yang bisa kita lakukan adalah menggunakan boiling method. Nah, boiling method ini gimana sih caranya? Yang pertama, kalian pasti harus menyediakan single pure colony, di mana kalian tanam ke media umum seperti Na atau TSA. Tapi kalian harus memastikan bahwa dia benar-benar pure. Lalu yang kedua, kalian siapkan suspension, di mana suspensionnya ini adalah koloni yang tadi kalian campur dengan DNase free water seperti itu ya. Terserah takarannya mau berapa. Pokoknya ambil koloni yang udah murni, masukkan ke DNase free water. Nah, ini biasanya kalian ngerjakannya di tube kayak gitu ya. Tube 1,5 mili itu kalian masukkan ke situ. Lalu setelah itu tube-nya kalian tutup, lalu kalian panaskan. Kalian panaskan 100 degree Celcius selama 5 menit. Oke. Setelah dipanaskan 100 degree Celcius 5 menit, kalian ambil langsung tubnya, kalian masukkan ke es batu ya. Biasanya kita punya kotak ada es batu gitu, langsung masukkan ke situ. Di mana anggap aja eh, dia suhunya 4 degree Celcius selama 5 menit. Seperti itu ya. Jadi setelah tadi 5 menit dipanaskan, langsung dimasukkan ke yang dingin selama 5 menit juga. Kenapa? Ini agar eh, ketika dia nanti itu habis terkena panas, lalu tiba-tiba dia terkena dingin, ini kita berasumsi bahwa kita ingin merusak merusak dinding selnya sehingga DNA yang kita inginkan ini akan keluar seperti itu, kita dapatkan seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini kita menggunakan 13.000 RPM ya, tidak bisa ditawar 13.000 RPM ini ya. Karena kalau kalian lebih rendah daripada ini menggunakan kecepatannya nanti nggak dapat DNA-nya kayak gitu. Kita sentrifuge juga selama 5 menit. Nah, kita sentrifuge selama 5 menit. Nah, nanti DNA-nya ini adanya di supernatan.
kayak gitu ya. Jadi bukan peletnya yang kalian ambil. Jadi nanti supernatanya itu cairan ya, cairan yang kan ada pelet, ada supernatan. Nah, kalian ngambil yang supernatanya. Peletnya jangan sampai keambil. Kalian ambil itu cairannya hati-hati. Jangan sampai kecampur lagi sama peletnya. Kayak gitu ya, harus hati-hati. Karena kalau nggak gitu nanti hasilnya jelek. Setelah itu, kalian dapat melakukan DNA quantification. Kalian hitung pakai nano spektrofotometer atau sejenisnya, seperti itu. Oke. Nah, buat tata cara pelaksanaannya, yang pertama harus kalian lakukan adalah persiapan. Nih, langkah persiapannya atau kita sebut dengan pre-PCR. Kalian tentuin dulu primernya. Nah, cara menentukan primer ini gimana sih, Dok? Ada banyak cara. Nah, yang pertama, kalian bisa mendesain primer sendiri, tapi nggak saya ajarin di sini. Ini buat ilmu lanjutan ya. Jadi kalau kalian mau sekolah lanjut, oke, kalian desain-desain primer, terserah kalian bisa. Seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini, saya tidak mengajarkan terlebih dahulu. Tapi seingat saya waktu PPDH, itu nanti di Viro, sepertinya diajarkan untuk pembuatan primer ini. Lalu, nah, kalau semisal kalian tidak menentukan primer sendiri, kalian juga bisa menggunakan primer referensi. Primer referensi ini biasanya kita bisa melihat dari publikasi-publikasi yang sebelumnya. Oh, primer ini ternyata bisa digunakan untuk mendeteksi ini. Ya udah, aku pakai ini aja. Nah, itu bisa. Nah, cara mendapatkan primer ini, kalian tinggal menghubungi company yang bersangkutan. Karena company-nya ada sendiri, perusahaan untuk mengurusi primer itu ada sendiri, kalian bisa pesan di situ. Kayak gitu ya, pesan primer dengan yang kalian inginkan itu tadi primernya apa kayak gitu itu bisa sekarang jadi kalian nggak bikin sendiri. Eh, Intinya kalian tidak merakit primernya sendiri tapi kalau mendesain sendiri itu kita bisa melakukan, oke. Nah, tujuan primer ini apa sih bisa kalian lihat di gambar ini ya. Jadi ini bukan sekedar gambar cuman saya tempelkan, tapi ini ada tujuannya. Jadi sebenarnya DNA yang tadi saya bilang, template DNA yang udah kita dapatkan dari bakteri itu dia modelnya kayak gini adik-adik. Jadi kita tahu kalau DNA itu ada dua rantai, ya kan? DNA ada dua rantai. Nah, tujuan primer ini nanti adalah dia untuk menduplikasikan yang dua rantai ini. Jadi ketika nanti dalam proses PCR kan rantai ini terpisah. Nah, primer satu sama primer dua karena primer selalu harus ada dua ya, seperti itu. Nah, nanti primernya ini akan nempel ke masing-masing rantai seperti itu. Jadi ada yang menempel di atas, ada yang menempel di bawah, terus nanti akan berlanjut. Nah, inilah PCR nanti dari sini prosesnya ini rantainya bisa menjadi rantai yang baru dan diperpanjang dengan proses ini. Seperti primer ini fungsinya untuk itu. Oke. Nah, berikutnya adalah persiapan reaksi PCR. Nah, tadi kan kalian sudah punya campuran DNA template, ya kan? DNA template ini bakteri yang udah kita ekstrak itu tadi. Lalu primer bisa beli, master mic juga beli. Primer ini tadi yang bisa kalian desain atau kita beli sendiri, master mic, lalu ultra pure water. Nah, ini setiap kali kalian mau melakukan ini depends on dari apa yang mau kalian cek kayak gitu. Karena pasti akan berbeda-beda, tergantung dari referensinya. Jadi tergantung lagi referensinya apa, perhitungannya apa, takaran dari DNA template. Karena itu apabila saya ingin mengecek ini berapa itu kalian harus baca lagi. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian campur ya setelah itu kalian kombinasikan ini kita sebut sebagai PCR cocktail jadi campuran dari DNA, primer, master mix, ultra pure water itu kita nyebutnya PCR cocktail seperti itu. Jika kalian punya banyak sampel PCR cocktail ini yang belum ditambahkan dengan template ini bisa dicampur ke dalam mikrotube 1,5 terlebih dahulu sebelum kalian transfer ke dalam tabung PCR. Jadi cara kerjanya nih awalnya kalian nyiapin dulu master mic-nya. Master mic, habis itu kalian masukkan primernya. Habis kalian masukkan primer, kalian masukkan ultra pure water. Nah, kalau semisal sampelnya banyak, ini kalian bisa nyampurnya ini di tabung yang lebih besar dulu, kayak tabung mikrotube 1,5 mili. Kayak gitu. Nah, setelah itu bisa kalian masukkan dari yang udah campuran ini tadi, kalian bisa masukkan ke tabung yang lebih kecil. Tabung yang lebih kecil ini adalah tabung PCR ya. Nah, setelah kalian masukkan ke tabung PCR, PCR, baru nanti
DNA template-nya ini kalian masukkan satu-satu seperti itu. Jadi biar kita lebih hemat waktu juga karena kalau kita mengerjakan banyak tapi kita mengerjakannya di langsung di mikrotube langsung di apa namanya tabung PCR itu pasti akan take a time banget kayak gitu. Oke. Nah, tadi setelah kita masukkan ke dalam tabung PCR, bisa langsung kita masukkan ke dalam thermocycle. Ini mesin thermocycle-nya ya. Mungkin kalian kalau pernah ke lab-lab, pernah melihat alat ini, nah ini di Biomol juga ada seperti itu. Kalau kalian ada yang penasaran, mungkin nanti bisa mampir ke Biomol buat melihat alatnya sendiri secara langsung ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah siklus PCR yang terjadi di dalam mesin itu gimana sih dok? Seperti ini. Jadi bisa kalian lihat ada proses denaturasi atau denaturing. Ini biasanya suhunya sekitar 94 sampai 98 derajat Celcius depends on reference yang kalian gunakan atau optimalisasi yang kalian dapatkan. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mencampurkan, melelehkan untai DNA template, di mana ini akan membuka strukturnya, dan memang biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi seperti itu. Nanti akan ada gambarnya, saya jelaskan lebih jauh. Lalu berikutnya adalah pengikatan primer atau biasa kita sebut sebagai annealing. Nah, ini suhunya biasanya kisaran di mana di sini fungsinya adalah mendinginkan campuran tadi untuk memungkinkan primer mengikat ke wilayah target pada DNA template. Seperti itu. Kemudian atau extension kita menggunakan 72 degree Celcius, di mana di sini pemanasan lagi untuk mendukung aktivasi dari Taq polimerase. Dan ini fungsinya adalah untuk mensintesis untai DNA baru dari primer yang terikat. Seperti itu. Biar dia jadi panjang. Seperti itu ya. Nah, setelah melakukan proses PCR tadi, ada proses yang kita sebut sebagai pasca pelaksanaan PCR atau post PCR. Di sini kita melakukan elongasi akhir, suhunya 72 degree Celcius. Seperti itu ya, di mana sesi ini adalah tambahan elongasi untuk memastikan semua fragmen DNA itu telah disintesis sepenuhnya. Lalu setelah itu, setelah selesai, produk PCR ini bisa kita simpan seperti itu ya. Kalau tidak langsung kalian kerjakan ke elektroforesis, ini bisa kalian simpan pada suhu rendah. Biasanya kita simpannya di, kalau tidak lama bisa kita simpan di 4 degree Celcius. Kalau lama bisa kita simpan di -20 ya. Tujuannya adalah untuk mencegah dari degradasi DNA seperti itu. Nah, jadi kalau proses tadi dibuat gambar, prosesnya seperti ini. Mungkin adik-adik udah nggak ini ya, udah nggak asing dengan struktur dari DNA. Jadi sebenarnya fungsinya ini bisa kalian lihat ya. Ini struktur DNA-nya, lalu PCR komponen yang tadi kita cerita. Jadi ada DNA sampel, ada primer, nucleotides itu ya dari primer seperti itu ya, dan juga dari DNA sampelnya sendiri. Lalu ada Taq polimerase, ini biasanya sudah ada di dalam master mix-nya itu tadi, mix buffer juga, dan juga PCR tube ini bahan alatnya ya yang digunakan untuk eh, kita masukkan ke dalam thermocycle. Ini alatnya thermocycle. Nah, lalu untuk PCR cycle-nya sendiri bisa ada dilihat di sini ya. Ini PCR prosesnya dalam one cycle. Eh, oh iya, untuk PCR proses sendiri ini biasanya cycle-nya juga depends on reference ya. Eh, karena ini satu kali lari ini hanya untuk one cycle, biasanya dia membutuhkan beberapa kali cycle seperti itu dalam prosesnya, tidak hanya satu kali seperti itu. Tergantung dari referensi. Nah, proses yang paling awal ini bisa kalian lihat nih di sini. Di sini DNA-nya awal sebelum dipanaskan itu kan dia masih berikatan nih ya. Seperti ini. Nah, pada proses denaturing pada suhu 95 degree Celcius, akhirnya DNA-nya separate, berpisah. Strand DNA-nya separate seperti itu. Seperti gambar ini ya. Akhirnya terpisah, lalu setelah terpisah, di sini ke suhu 55 degree Celcius, primernya akhirnya mulai berikatan. Berikatan, lalu terjadilah proses annealing. Nah, annealing itu proses ini adik-adik. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, di sini proses annealingnya seperti itu. Jadi
PCR-nya, ada yang forward, ada yang reverse. Nanti mereka akan berikatan, lalu nanti mereka akan memanjang. Nah, memanjang inilah yang kita sebut sebagai proses extension yang terjadi pada 72 degree Celcius. Seperti itu. Di sini akan terjadi sintesis dari strain yang baru, seperti itu. Nah, setelah kalian dapat tadi hasilnya nih ya, PCR produknya, ini bisa kalian lanjutkan ke gel elektroforesis. Ini penting tujuannya adalah untuk melihat hasil PCR-mu kayak gitu. Karena kalau semisal cuma melakukan PCR aja, kamu nggak bakal bisa ngelihat hasilnya kayak gitu. Jadi kamu harus melanjutkan ke gel elektroforesis. Nah, untuk gel elektroforesis sendiri, ini fungsinya adalah untuk melihat fragmen DNA berdasarkan ukuran makronya seperti itu. Oke, ya. Sepertinya ada yang bocor, bisa tolong di mute dulu nggih? Oke, baik, siap. Nah, kok jadi buka besar. Oke, baik. Lalu setelah kalian melakukan gel elektroforesis, kalian akan harus melakukan visualisasi karena terkadang setelah kita melakukan gel elektroforesis itu bandnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, ini biasanya kita harus menggunakan alat seperti itu. Biasanya visualisasinya ini pada waktu proses gel elektroforesis ya ini memang kita sudah harus biasanya di Master Mic itu juga sudah ada warnanya. Jadi band itu ketika kita running itu biasanya kelihatan kayak gitu ya. Lalu juga di sini kita harus melakukan foto dan juga dokumentasi seperti itu. Nah, gimana sih? Jadi yang kita butuhkan untuk gel elektroforesis ini ya bisa kalian lihat peralatan utamanya ada tangki elektroforesis. Tangki elektroforesis itu yang ini adik-adik. Nah, atau gel elektroforesis chamber atau unit ya, di mana ini wadah tempat kalian naruh gel agarus dan larutan buffer untuk proses pemisahan DNA. Nah, jadi memang kita harus bikin dulu gel agarusnya ya. Gel agarus itu yang ini. Seperti itu. Jadi kalian sebelum running PCR, kalian harus bikin gel agarus ini. Setelah kalian bikin, eh, nanti akan ada sumuran-sumuran ini. Sumuran-sumuran ini tadi itu karena si eh, komnya ini ya. Jadi bisa kalian lihat, ini ada kom, ini fungsinya adalah untuk membuat bolongan-bolongan di gel agarusnya ini. Seperti itu ya. Sebentar, ini ada yang error. Oke, bisa. Nah, setelah itu kalau ini udah jadi, kalian juga di sini bisa kalian lihat sebelum kalian masukkan gel agarosnya di sini, kalian harus memasukkan cairan dulu ke dalam chamber ini. Cairannya ini biasanya kita sebut cairan TAE atau TBE, di mana TAE atau TBE itu merupakan bahan dasar dari gel agarus gel ini seperti itu juga. Jadi bahannya harus sama ya. Dalam membuat gel kalian nggak bisa pakai kayak aqua atau pakai le mineral buat bikin gelnya ini nggak bisa. Khusus air buat bikin gelnya ini harus TAE atau TBE. Sama dengan cairan yang harus kalian pakai di sini. Kalau misalnya kalian pakai TAE berarti pada cairan yang kalian taruh di tangki elektroforesisnya juga harus TAE. Kalau kalian pakai TBE gelnya berarti cairan di dalam sini juga harus TBE. Pokoknya harus sama, nggak boleh beda kayak gitu. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat juga di sini ada power supply ya. Ini penting untuk mengatur voltage seperti itu karena kita di sini akan bermain dengan listrik seperti itu ya, aliran listrik seperti itu di mana kita nanti akan mengalirkan listrik ke dalam chamber ini seperti itu. Nah, kita alirkan dalam chamber ini, kita tahu bahwa listrik itu kan larinya dari negatif ke positif ya, katot ke anode seperti itu. Nah, jadi tadi sampel kalian dari PCR itu kan kalian masukkan ke bolongan ini. Ketika nanti listriknya ini lari ke bawah ya, ke bawah ini ke selatan, pokoknya ke arah sana ya, ke arah yang anode seperti itu. Nanti di sini hasil PCR-mu nanti juga akan ikut turun seperti itu. Jadi akan mengikuti aliran listrik ini seperti itu. Nah, fungsinya gel elektroforesis di sini seperti itu. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat ada UV transilluminator atau blue. Ini gunanya nanti buat melihat
gelnya seperti itu, lalu ada gel casting tray, itu biasanya gel casting tray ini fungsinya untuk membuat wadah untuk membuat gelnya, di mana ini biasanya digunakan bersamaan dengan kom atau sisirnya. Saya rasa nanti kalian bisa ngecek sendiri ya, di internet banyak gambarnya juga. Nah, bahan dan reagen yang harus kalian pakai di sini ada agarus seperti itu ya. Bisa kalian kita tinggal beli juga. Lalu ada buffer elektroforesis seperti yang tadi saya bilang, ada TAE atau TBE. Lalu kalian di sini harus punya DNA marker atau ladder seperti itu ya sebagai pembanding ukuran fragmen DNA-nya. Ini wajib hukumnya ya, jadi nggak bisa. Ini juga tapi DNA kita bisa beli juga. Ini biar kita tahu dia itu kira-kira berapa sih hasilnya kayak gitu, nanti bisa kita lihat dari laddernya ini. Lalu loading dye ini biasanya dicampur dengan sampel PCR agar bisa tenggelam ke dalam sumur dan memantau migrasi seperti itu. Lalu juga pewarna DNA. Nah, ini kalian bisa pakai ethidium bromide seperti itu ya. Jadi macam-macam juga, kalian bisa menggunakan Cyber Safe, Gel Red, atau S-Vision seperti itu. Oke. Nah, berikutnya. Nah, untuk bahan dan peralatan pendukungnya, di sini ada micropipette dan juga tip, di mana itu untuk mengambil dan memasukkan sampel ke dalam gel, lalu juga ada hot plate atau microwave, di sini untuk melarutkan agarus dalam buffer, ada Erlenmeyer untuk mencampur dan memanaskan larutan agarus, dan juga kalian harus pakai sarung tangan dan juga pelindung mata kalau saya untuk keselamatan kerja, terutama saat menangani ETBR karena ini sifatnya karsinogenik atau UV seperti itu. Nah, ini alatnya ya, ini yang kita sebut sebagai illuminator. Nah, illuminator ini tujuannya nanti gelmu itu kamu taruh di sini. Jadi di bawahnya si oren-oren ini terus kita lihat, kita nyalakan, nanti akan ada cahaya biru ya dari langit. Cahaya biru dari langit ya, cahaya biru dari baliknya ya, seperti itu. Nanti bakal berpendar kalau semisal kalian mendapatkan hasil yang terbaca atau tidak nanti akan terlihat di sini seperti itu. Lalu ini Geldok. Geldok ini lebih bagus ya daripada Illuminator. Jadi biasanya kalau lab-lab standar itu makainya Illuminator. Tapi ketika kita riset, Illuminator ini sebagai cuman buat ngecek aja ada atau enggak kita dapat band atau enggak. Nah, kalau semisal kita dapat band, biasanya akan kita larikan ke Geldok. Nah, Jadok ini fungsinya adalah dokumentasi. Jadi selain dia bisa melihat, dia bisa langsung mendokumentasikan. Jadi kalau kalian lihat hasil PCR yang bagus-bagus di jurnal-jurnal ya kayak gini, itu biasanya dia makainya Jadok kayak gitu. Oke. Nah, ini hasil PCR-nya bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini cuma contoh aja ya di sini. Ini di sini laddernya seperti itu ya. M ini ladder, lalu ini C negatif, ini kontrol negatif, ini kontrol positif, lalu ini sampelnya dia, sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di sini, ternyata yang sampel 6 ini positif juga ya. Dia sama beratnya seperti itu. Jadi mereka ini sama, berarti ini menunjukkan bahwa sampel 6 di sini positif, sedangkan sampel yang lain negatif. Seperti itu. Lalu ini juga sama ya, dia menggunakan kontrol positif di 777. Nah, di sini ternyata setelah kita lihat ternyata sampel satu yang sama-sama positif. Berarti menunjukkan sampel satu positif, sedangkan sampel 2, 3, 4, 5, 6 ini negatif. Di sini sebenarnya bisa kita lihat ini beratnya ya. Biasanya memang yang paling tinggi kalau dari sini itu memang akan menunjukkan lebih berat seperti itu. Jadi semakin dia ke bawah dia semakin rendah. Jadi kalau yang paling bawah ini biasanya untuk markernya ini 100, sedangkan 200, 500 ya. Yang tebal kayak gini biasanya 500. Lalu di sini ya ini kisaran 700 sama seperti yang sampel ini seperti itu. Lalu ini yang pendar sendiri di sini ini 1000 seperti itu. Ini contohnya dari Vibrio Valera ya. Lalu kita ke berikutnya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh ya. Jadi hasil PCR kalau yang atas bisa kalian lihat ini adalah Vibrio alginoliticus ya. Bisa kelihatan dari sampel sekian sampai sekian itu nampak semuanya positif ya dari sampel 1 sampai sampel
12 itu positif, lalu yang eh, ini sebenarnya ini kurang ke sebelah sini ya. Jadi ini sebenarnya adalah kontrol positif, ini adalah kontrol negatif kayak gitu. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwa ini semuanya positif seperti itu. Lalu untuk yang Photobacterium dan Pseudomonas sendiri di sini juga sama. Jadi ini positif, ini negatif, ini semuanya sama positif. Seperti itu. Oke. Nah, terus ini tadi adalah hasil dari konvensional PCR yang dilanjutkan dengan gel elektroforesis. Sedangkan yang berikutnya bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau yang ini adalah multiplex PCR. Saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam mengenai multiplex PCR, tapi multiplex PCR ini prinsipnya sama, tapi biasanya dalam pelaksanaannya kita menggunakan lebih dari satu jenis primer. Bisa kalian lihat dalam satu kali running di sini menggunakan beberapa jenis primer ya ada tiga seperti itu, tiga primer di sini. Di mana ini tujuannya adalah untuk mengecek dari Vibrio arbei, eh, Campbellii, Rotiferianus. Sebenarnya ini ada empat ya seperti itu. Bawahnya ini ada tiga seperti itu dan macam-macam lainnya. Jadi memang dalam runningnya kalian bisa langsung melihat hasil bandnya banyak seperti itu ya, tergantung dari sampelmu ini positifnya ke arah mana seperti itu. Oke, jadi seperti ini semisal dia berarti positifnya yang ini kayak gitu. Nanti kalian saya rasa bisa baca sendiri untuk yang ini kayak gitu ya. Nah, setelah multi tadi ada konvensional, ada multiplex, ini yang common untuk dilakukan ya. Lalu berikutnya ada real time polymerase. Nah, ini saya juga tidak akan menjelaskan terlalu detail, tapi intinya saya ingin menunjukkan bahwa tidak semua hasil PCR itu harus dilanjutkan dengan gel elektroforesis. Contohnya seperti real time polymerase chain reaction ini kita melihatnya biasanya langsung di komputernya seperti itu ya. Jadi eh, dia makainya rDNA ya seperti itu kita masukkan ke dalam mesin lalu dia running lalu hasilnya akan muncul seperti ini seperti itu jadi ini adalah salah satu hasil dari PCR juga tapi tipenya berbeda seperti itu ya jadi macam-macam PCR itu nanti saya rasa kalian bisa membaca lebih dalam lagi sendiri seperti itu ya oke sampai di sini kira-kira apakah ada pertanyaan monggo kalau ada pertanyaan atau sudah jelas mengenai PCR ini? Saya rasa kalau sudah jelas bisa lanjut ya ke post-test. Setelah post-test, selamat liburan. Oke, baik kalau begitu. Mungkin saya kembalikan ke adik-adik Asprak. Monggo, ada? Baik dokter, terima kasih. Untuk link postesnya bakal saya kirim di chat Zoom. Tunggu sebentar ya.